Lehoma, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Kuria Channel. Oke guys. Nah, masih mengenai Hong Kong, masih mengenai negara Hong Kong, dan yaitu yang terkenal dengan negeri beton. Maka kita kalau mau bekerja di sana juga harus mempunyai mental beton, mental baja juga ya guys, supaya kita juga nggak gampang meletoy. Supaya kita juga nggak lemah, kita harus kuat seperti beton, sebutan negara mereka, negara Hong Kong, negara beton, negeri beton ya sebutannya. Nah, gini ya guys, kalau kita udah mau niatnya mau kerja, kalau di Hong Kong itu kan PRT ya, rumah tangga. Nah, kerjanya itu ya di rumah tangga. Kerjaan rumah tangga apa sih? Ya jaga bayi misal, jaga orang tua, bersih-bersih rumah, masak, ngosek WC, dan lain-lainnya yang dilakukan di rumah majikan. Dan misalnya ada majikan kalian yang nyuruh kalian kerja di lain tempat, misalkan kerja di 2 tempat, selagi itu mungkin masih rumah majikan, tapi hati-hati aja guys, kalian juga kadang bisa menyebabkan bahaya karena kerja di 2 tempat gitu. Misalnya dulu pengalaman aku ya, aku kerja sama majikan aku, tapi kadang suatu saat nih, suatu ketika aku dimintain majikanku, dimintain tolong suruh bersih-bersih di kantornya dia. Tapi cuman kayak sekedar nyapu, ngepel aja, udah, terus buang sampah kayak gitu. Kalau yang tukang bersih-bersih kantornya itu nggak datang, dan bos aku minta tolong aku, tapi nggak cuma minta tolong, dan dia pun bayar, ngasih duit gitu loh guys, nggak cuma dia minta, karena bos aku juga tahu kerjaanku ya PRT ya rumah tangga, dan nggak boleh kerja di luar rumah, itu bakal berbahaya. Hati-hati ya guys kalau ketahuan sama Pak D. Oke. Nah, yang terus habis itu, kalau misalkan kalian disuruh bos kayak nganterin barang, misalkan kemana gitu, ke bawah Lohoy, bawain barang gitu, tolong, misalkan majikan udah di bawah nih, tolong dong, aku misalkan mau bawa barang, biasanya naik MTR kalian ya, naik MTR, bisa nggak kamu bantuin aku, tolongin aku bawain barang sekalian ke MTR, karena aku juga nggak bisa, barangnya banyak. Nah, itu nggak apa-apa guys, selama cuman bantuin majikan ngangkatin barang untuk sampai ke stasiun MTR, itu nggak apa-apa, asal kalian nggak terima uang di situ ya, ntar dikiranya kan kayak jual beli di situ, kalian ngejual barang sama orang itu jangan sampai ya guys, karena bakal berbahaya kalau udah ada transaksi, dan apalagi ketahuan sama polisi, itu nggak boleh. Kalau sekedar kalian mungkin nolongin majikan, suruh bawain barang ke MTR kayak gitu ya, selagi itu cuman nolongin majikan ya kayaknya sih nggak apa-apa, yang penting nggak ada transaksinya loh gitu. Dan lagi, hidup di Hong Kong itu memang kehidupannya keras kali, keras banget gitu ya, seperti sebutannya ya, negeri beton. Itu kan udah lebih keras lagi daripada apapun kali ya. Nah, kita juga harus mempunyai mental baja juga nih, dan jangan sekali-kali kita itu berpikir untuk mau hidup di luar. Apa itu hidup di luar? Hidup di luar dari majikan, tidak punya majikan, alias overstay, alias OS, itu hidup di luar. Meskipun kalian jangan tergiur gaji di luaran sana, dan jangan terpengaruh sama teman-teman yang di luaran sana yang pada OS, yang jadi OS itu. Karena memang sih kalau jadi anak OS itu gajinya mungkin gede guys, gajinya bisa dapat mungkin 10 ribuan lebih gitu gajinya.
tapi juga ada resikonya tinggi juga. Kalian pasti bekerja itu dengan rasa cemas, nggak tenang, was-was, karena suatu saat kalian pasti bakal ketangkep juga sama Pak D. Nah, kalau kalian udah ketangkap, kalian dimasukin tuh penjara kayak gitu. Terus nanti kalau tergantung kalian mau pulang ke Indonesia atau masih mau stay di situ kayak gitu. Tapi nggak enak sih guys, lupakan saja untuk mau hidup jadi anak OS itu, lupakan saja karena tidak enak dan kerjanya pun lebih berat. Ya memang gajinya mungkin bayarannya tuh lebih gede, kalian jangan tergiur dengan bayaran gede. Hidup di luaran sana tuh nggak enak guys, apalagi di negara orang kayak gitu, dan cukup banyak resikonya. Kalau kalian kenapa-napa sakit, kalian nggak punya asuransi, dan otomatis kalau kenapa-napa juga itu ya kalian sendiri yang nanggung. Nah, kalau di rumah majikan kan udah ada asuransi, udah dijamin sama majikan, tinggalnya juga di dalam, lebih aman kayak gitu. Kalian masih bisa kok libur ketemu sama teman-teman, meskipun libur seminggu sekali, mungkin bahkan ada yang libur sebulan 2 kali, 2 minggu sekali. Nah kayak gitu. Misal kalian pokoknya niatnya kerja cari duit, nggak usah ngelihat yang di luar sana, wah enak ya jadi anak OS, wah enak ya gajinya gede. Siapa bilang? Tanya deh. Kalau katanya ada anak yang OS tuh enak, katanya ada anak yang overstay itu nyaman, bohong. Nggak mungkin orang tinggal di negara orang ibaratnya itu udah overstay, mau enak bagaimana ya, perasaannya pasti dak-dik-duk-der kali ya, nggak tenang, kerja pun mungkin nggak tenang. Bahkan kebanyakan kalau yang OS itu kerjanya mungkin dari pagi bisa sampai malam, bisa sampai tengah malam kayak gitu. Itu sih pengalaman-pengalaman yang pernah aku denger ya guys. Kalau jadi anak OS itu nggak enak. Dan kalau kalian udah overstay, itu dipulangin sama pemerintah Hong Kong. Ya emang tiket dibeliin sama pemerintah Hong Kong, tapi kalian juga harus sidang dulu. Sidang, dan habis itu di blacklist lah dari Hong Kong, dan gak boleh lagi ke Hong Kong lagi karena kalian udah di blacklist kalian, karena kan kalian udah melanggar peraturan. Sekali lagi guys, taati peraturan negara tersebut. Indonesia ya taatin peraturan yang ada di Indonesia. Di Hong Kong apalagi, itu bukan negara kita. Kita di sana misalkan mau kerja, dan jangan tergiur sama teman-teman yang hidupnya di luaran sana. Mungkin kalian pikir mereka bebas mau kemana gimana, setiap hari kumpul sama teman-teman. No, kalian jangan berpikiran kayak begitu. Itu bener-bener nggak mudah dan sangat amat sangat beresiko. Oke guys, camkan itu. Aku cuma ngingetin aja sama kalian-kalian, sama mbak-mbak, jangan pernah punya berpikiran sedikit pun jadi anak OS guys. Nggak enak, karena resikonya ya bakal kalian tanggung sendiri akibatnya. Karena udah banyak contoh-contohnya, dan banyak lah pokoknya, banyak yang nggak enaknya. Resikonya kalian tanggung sendiri, dan otomatis teman kalian nggak bakalan mau nanggung dong. Kalian tanggung sendiri, akibat ulah sendiri ya kalian tanggung sendiri, kalian selesaikan sendiri juga. Nah lagi ya guys, sekarang ini juga di Hong Kong sering banget ada kasus yang belanja lupa bayar. Udah belanja, misalkan ke Park and Shop kepakai, misalkan ke Wai Hong, ke Welcome, itu tolonglah kalau kalian misalkan belanja ke situ, jangan sampai lupa bayar guys. Itu juga bahaya, kalian juga bakal ditangkap tuh, dibawakan ke kantor polisi. Pasti kalian tuh mencuri pikirnya. Ya mungkin bagi kalian mungkin dipikirnya aku lupa karena belum bayar, tapi enggak gitu dengan orang sana. Kalian pasti bakal dibawa ke kantor polisi, kalian pasti bunyi dong, ada
ada barang kalian bawa, mungkin dimasukin ke tas, tut 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 lah, kalian pasti dipanggil otomatis, di Waihong dipakai kan CCTV itu di mana-mana, jadi kalian kelihatan. Nah sekali lagi, kalau misalkan kalian sangat orang pelupa banget, misalkan orang pelupa banget, tolong kalau misalkan mau belanja ke situ, setidaknya kalian ambil troli atau itu tas yang keranjang tenteng, itu juga bisa yang dari supermarket tersebut. Dan kalian jangan ditaruh di tas belanjaan kalian, karena itu pasti lupa. Apalagi kalian sambil ngomong telepon, otomatis kalau udah ngomong telepon itu pasti kan lupa fokus sama yang apa yang diomong di telepon. Tiba-tiba ada barang mungkin satu udah dimasukin ke dalam tas belanjaan kalian lupa bayar tut itu di kasir. Itu juga sangat beresiko, berbahaya guys. Kalian bakal ditangkap dan kalian bakal dituduh mencuri, tapi lah nyatanya bagaimana? Kalian bakal dibawa kantor polisi dan bakalan sidang juga, dan bakalan fatjin, kena denda. Mending kalau cuman kena denda doang, prosesnya pun bakalan lama, bisa-bisa sampai mungkin setahun, mungkin 6 bulan, 4 bulan, entah berapa bulan baru selesai gitu guys. Meskipun kalian alasannya, oh sorry maaf lupa aku mau bayar, nggak bisa. Orang sana itu nggak bisa kayak gituin, nggak terima alasan kalian lupa. Pokoknya tolong ya buat mbak-mbaknya yang orangnya pelupa, yang suka kebiasaan ngobrol telepon pas lagi belanja, kurangin kecerobohan kalian buat ngobrol telepon di saat-saat genting kayak begitu. Misalnya lagi belanja, lagi disuruh majikan kenapa ngapain gitu. Nah guys, berarti kalian memang harus fokus kalau lagi belanja. Janganlah sekali-kali ngomong telepon, ngobrol telepon. Misalkan kalau mau ngobrol telepon juga bilang, iya ntar ya, bentar lagi aku keluar dari supermarket, selesai belanja aku telepon balik, atau kita ngobrol gitu. Kalau udah belanja selesai barulah ngobrol, angkatlah sebentar, oh iya nanti aku telepon balik ya, aku lagi belanja. Soalnya takutnya ya kayak gitu guys, kan yang rugi kalian juga kan, yang rugi kalian sendiri ya. Jadi punya catatan dong, kriminal, mencuri apa segala macam itu jangan dianggap kayak gitu masalah sepele dan masalah kecil karena lupa bayar. Karena bagi mereka orang Hongkong mungkin itu udah kayak mencuri, apalagi ada CCTV-nya yang kelihatan gitu guys. Maka ayolah guys, hati-hati lagi, hati-hati, jangan ceroboh, jaga diri baik-baik di negara orang guys. Ya aku sih cuman bisa ngingetin gitu aja, karena juga aku sekarang ya udah nggak bekerja lagi. Maksudnya ya miris aja gitu loh, miris aja karena aku kan ya pernah jadi TKW juga, aku juga pernah kerja di Hongkong juga. Meskipun aku sekarang udah balik ke Indonesia, tapi ngedengar kasus-kasus kayak gitu tuh sangat amat miris sekali guys. Jadi kalian hati-hati, jaga diri baik-baik, dan gimana, fokus. Yang penting kalau lagi kerja jangan hindari masalah. Oke guys, mungkin gitu aja yang bisa aku sharing ke kalian. Semoga bermanfaat buat mbak-mbak buat cece-cece, semoga bermanfaat. Oke guys, emkoy say, bye, assalamualaikum.